Halo Bang, perkenalkan nama saya Syafrida Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi Informatika. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum PBU yang ke-8 yaitu mengenai Japaswi. Di sini saya akan nanti menjelaskan mengenai alur demo dari si aplikasinya. Sebelum itu saya akan menunjukkan laporan saya secara singkat. Ini praktikum. Nah, sebagai bukti kalau saya sudah melakukan eh, 8 kriteria yang diinginkan pada si praktikum modul yang ke-8 ini. Ya, sampai yang ke-8 aplikasi Guesta. Nah, kemudian saya akan langsung saja ke untuk menjalankan si aplikasi programnya si Java Swing itu. Nah, yang pertama itu ada nah 18 aturan yang yang kriteria yang diinginkan dalam si demo demo aplikasi ini. Jadi yang pertama itu adalah itu menjalankan aplikasi melalui kelas app. Jadi untuk memilih kita membuka untuk menjalankan aplikasi itu melalui main class apa, kita bisa menekan dari sini, si default config ini. Kemudian kita tekan customize, lalu nanti di sini akan nampak pilihannya. Nah, kalau kita mau memilih main class yang lain, kita bisa menekan si browse-nya. Nah, di sini, namun di sini kita diminta untuk eh, membuka atau menjalankan aplikasi melalui si app si 11 app main class-nya ini. Nah, langsung aja kita run yang tadi sudah saya run. Nah, nih. Ini kita buka dari tadi aplikasi app-nya. Jadi, eh bentar. Nah, di sini kita app kan. Sebentar saya share. Oke. Nah, nah ini dia. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yang kedua itu adalah melakukan tambah data tanpa mengisi to do. Jadi kalau kita tanpa mengisi to do-nya kita tekan tambah data, maka akan mengeluarkan hasil output yaitu data to do tidak boleh kosong. Nah, oke. Yang kemudian melakukan tambah data dengan data to do kecil dari 6 karakter, lebih kecil dari 6 karakter. Contohnya adalah makan. Kita tambahkan data makan. Nah, kalau kita menambahkan data yang karakter itu lebih kecil dari 6 karakter, maka akan menghasilkan output seperti ini. Panjang karakter to do itu minimal 6. Karena pada kodenya sudah dibuat bahwa minimal si panjang karakternya itu adalah 6. Jadi kalau kita masukkan lebih kecil dari 6, maka tidak bisa ditambahkan kepada tabel to do-nya. Kemudian yang berikutnya itu adalah melakukan tambah data dengan data to do yang valid sebanyak 5 data. Jadi melakukan tambah data dengan data to do yang valid sebanyak 5 data yang kita buat 5 datanya. Contoh yang pertama adalah belajar PBO. Yang kedua adalah belajar AOK. Yang ketiga adalah menari, latihan menari. Kemudian yang keempat itu makan ayam. Kemudian yang terakhir yang kelima itu adalah belajar main musik. Nah, ini adalah 5 data yang tambahkan secara valid. Kemudian yang keenam itu adalah mengubah data dengan tidak memilih data to do pada tabel. Jadi, contohnya kita langsung tekan aja dari kita carinya dari si to do-nya ini, kelola to do-nya ini. Contohnya makan. Kita ubah data. Maka akan mengeluarkan output belum ada data to do yang dipilih. Karena eh, kalau untuk mengubah data, kita harus memilihnya dari si ininya, dari si tabelnya. Oke, maka yang ketujuh mengubah data to do dengan data kosong. Nah, contohnya kalau data kosong langsung kalau kita ini kan tadi to do-nya kosong, kita langsung ubah data.
maka akan mengeluarkan hasil output seperti ini. Belum ada data to do yang dipilih. Oke. Kemudian lanjut yang ke-8, mengubah data to do dengan karakter kurang dari 6. Contohnya kita cari dengan, kita buat ininya dengan keyword. Contohnya, makan. Kita ubah. Maka tetap saja tidak ada data, tidak boleh, tidak bisa mengubah data karena tidak dipilih. Jadi kalau untuk mengubah data ini harus dipilih dari si tabelnya. Tidak bisa langsung dicari dari si keluar data tulisnya ini. Kemudian lanjut kepada mengubah data yang ke-9, mengubah data to do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Nah, ini contohnya kita tekan yang belajar PBO. Nah, ketika tekan belajar PBO, maka otomatis di keluar dari to-do list-nya ini, di to-do-nya itu langsung otomatis keluar juga si ini to-do list-nya belajar PBO. Kita di sini diminta untuk mengubah data dengan data yang telah tersedia pada tabel. Contoh kita buat belajar PBO asyik. Kita ubah data. Nah, kalau kita ubah data, otomatis si ininya si hasil pencarian di si tabel to-do list-nya akan otomatis juga terganti jadi gitu. Kemudian yang ke-10 adalah mengubah data to-do dengan data yang tidak valid. Mengubah data to-do dengan data yang tidak valid. Contohnya, hmm, contohnya belajar apa? Kita buat dia jadi cuman belajar. Nah, karena kan diminta tadi panjang karakternya itu minimal 6. Kalau kita mengubah data to-do-nya itu dengan tidak dengan tidak valid, kita buat masukkan dengan 6, lebih dari kurang dari 6, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Namun kalau kita buat dengan valid, contohnya kita langsung cari dari sini. Eh, Belajar Alka, kita buat menyenang. Maka eh, pengubahan datanya itu akan berhasil. Kemudian yang ke-11 itu menghapus data to do dengan tidak memilih data to do pada tabel. Contohnya, kita buat makan ayam. Kita hapus, maka tidak bisa. Sama tadi seperti ubah data. Kalau kita tidak memilih si daftar to-do list dari tabel, tapi langsung kita ubah dari kelola data to-do list, itu tidak akan berhasil. Oke, dilanjutkan kepada nomor 12, yaitu menghapus data to-do dengan tindakan yang valid. Contohnya adalah makan ayam. Kita klik dari si tabelnya ini, lalu kita lakukan hapus data. Maka otomatis si daftar to-do list tadi yang makan ayam otomatis langsung terhapus dari si tabel hasil pencarian itu. Kemudian yang ke-13 itu mengurutkan data secara descending. Jadi kalau kita ingin mengurutkan data secara descending, kita hanya langsung aja menekan urutkan data secara descending. Kemudian yang ke-14 itu mengurutkan data tabel secara ascending. Sama kayak descending tadi, kita langsung aja menekan data secara urutkan data secara ascending. Kemudian si tabel itu otomatis akan terurut sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian, ke-15 itu melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Contohnya itu, kita memasukkan keywordnya. Jadi contoh kita memasukkan keywordnya bati. Maka akan keluar daftar to-do list yang menunjukkan hasil dari keywordnya itu, yaitu latihan menari. Kalau kita buat belajar, harus bisa dulu, kita buat belajar, maka akan keluar eh, daftar to-do yang sama dengan si keyword kita itu. Kemudian, yang keenam itu mengutipkan hasil pencarian data secara descending. Jadi, tadi kita kan sudah mencari. Kita ulang. Kita buat belajar tadi.
Nah, kita diminta untuk yang ke-16 itu mengurutkan data hasil datanya itu hasil pencarian ini secara descending. Kita tekan aja. Nah, otomatis dia akan eh, terurut secara descending. Kemudian begitu juga yang nomor 17 mengurutkan hasil pencarian secara ascending, kita tekan aja urutkan secara ascending. Nah, otomatis juga dia akan terurut secara ascending. Kemudian yang ke-18 itu melakukan reset data tabel. Jadi contohnya, eh, ketika kita ingin mereset data tabel itu ke tampilan awalnya, kita langsung tekan aja reset data tabel. Itu akan eh, keluar sesuai tampilan awalnya. Contohnya, kita buat latihan, kita cari latihan. Nah, yang keluar pada tabel hasil pencarian seperti ini, kita ingin mereset data tabel itu ke yang awal, maka eh, akan kembali ke tampilan awalnya. Kalau kita urutkan dia secara ascending, tabel kita ingin mereset datanya ke tampilan awalnya, maka akan nomor satu ini menjadi belajar PBO. Kalau kita urutkan secara data ascending, yang nomor satu itu kan tabel nomor satu kan latihan menarik. Kita reset datanya untuk mengembalikannya ke tampilan awal itu akan kembali menjadi eh, belajar PBO. Baik, sekian presentasi dan pemaparan saya dari praktikum PBO yang ke-8. Terima kasih.